Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil. Alhamdulillah sudah di bait 190%. Yaqulu Ibnu Malik rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa khuffifat inna faqalla al-amal. Dan ditakhfifkan dan ditakhfifkan akan inna faqalla al-amalu, maka sedikitlah oleh amalnya. Khuffifat ditakhfifkan dari inna jadi in, nah, maka sedikitlah oleh beramal. Masih ada amalnya cuma sedikit. Wa talzamul lamu idza matuhmalu. Dan wajiblah oleh lam farikah nanti namanya. Dan wajiblah oleh lam apabila madhiadah idza matu malu, apabila diihmalkan akan dianya in. In kadang-kadang ditakfif dari inna jadi in. Maka sedikitlah amalnya. Masih bisa beramal, masih tidak beramal. Ketika inna jadi in dan dia tidak beramal, wajib ada lam di depannya. Artinya di khobarnya wajib ada lam. Nah, untuk membedakan antara in yang bermakna sungguh, antara in yang nafi. Nah, itu contohnya. Ditakfifkan akan inna, maka sedikitlah oleh amalnya, dan wajiblah oleh lam faritah, apabila dumalu diihmalkan akan dianya inna. Ihmalkan tidak dibuat beramal. Warubama ustughni anha, kadang-kadang dikayakan darinya lam. Kadang-kadang dikayakan darinya lam. Kadang nggak perlu kepada lam farikah tadi. Kapan nggak perlu kepada lam, walaupun dia ditakfifkan dan tidak diamalkan. In bada manatikun aradahu mu'tamida. Jika bada, dahara, jika tampaklah oleh ma, jika nyatalah ma yang bermula orang yang mengucapkan, itu menghendaki ianya orang yang mengucapkan akannya ma. Hal keadaan orang yang mengucapkan itu mu'tamida, yang bersandar. Ya, kurang gitu, San. Jadi kalau nanti nyata, maksud dia nyata, memang bukan nafi maknanya. Nggak mungkin in nafi di situ. Mesti inna, tapi sekarang ditakfifkan in. Berarti nggak perlu lagi ada lam. Nah, nanti kita lihat lagi di syarah. Nah, ini Ustaz. Kembali ke Ustaz. Siapa yang pertama? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khufifat inna fal aktsaru fi lisanil arabi ihmaluha. Apabila ditakhfif akannya inna fal aktsaru maka kebanyakan fi lisanil arabi pada lisan Arab ihmaluha. Ihmal, tidak beramal. Itu beramal diabaikan ya. Ya, Diabaikannya inna fatakulu maka engkau katakan in Zaidun laqaimun. Jika Zaid berdiri gitu ya, sesungguhnya si Zaid berdiri. ya artinya tetap sungguh baru mulai si Zaid itu berdiri kan? Hmm. Wa idza uhmilat lazimat halamu fariqatan bainaha wa baina inin nafiyati. Dan jika diihmalkan akannya in Hmm. lazimat ha niscaya melazimkan akannya lazimat ha maka niscaya melazimkan akannya inna oleh lam ya Ya, fariqah lam fariqah bainaha di antaranya lam dan di antaranya in nafiyah wa yakillu dan sedikit ihmaluha oleh mengamalkannya in nafiyah ya. nah, in yang ditakfir tadi. Ah. In. Wa yakillu ihmaluha maka sedikit oleh mengamalkannya in yang ditakhfif. Fatakulu maka engkau katakan in Zaidan qaimun. Wa hakal i'mali sibawahi wal akhfasu.
dan menghikayahkan akan amalan oleh Sibawayh dan Al-Ahfaz rahimahullahu, semoga Allah merahmati keduanya oleh Allah taala. Fala talzamuha, maka tidak melazimkan akannya in yang ditahfif hina izin ketika itu alamu oleh lam, li'annaha karena bosnya la taltabisu wal halatu hadhi bin nafiyati, karena bahwasanya lam yang in yang ditakfif itu la taltabisu, tidaklah uh, iltibas ya, Ya. dan tidak mengiltibas wahalatu ketika itu, pada keadaan itu hazihi akan ini bin nafiyati dengan nafiyah, li'anna nafiyata karena bahwasanya nafiyah itu la tansibul isma tidak menasabkan ianya in yang ditakfif akan isim, wa tarfa'ul khabara dan merapakkan ianya in khabar akan khabar, wa innama dan hanya saja taltabisu bi inin nafiyati, dan hanya saja mengiltibas dengan in nafiyah idza uhmilat apabila diihmalkan, walam yuzhar apabila diihmalkan akannya in nafiyah, walam yuzharil maqsudu maka saya tidak mengizharkan oleh maksud dengannya in yang ditakfif. Fa in zaharal maqsudu, maka jika menzahirkan ianya in yang ditakfif, jika menzahirkan akan oleh maksud biha dengannya in yang ditakfif, faqad yustagna, maka terkadang dikayakan akannya in dari tahqiq anil lami dari lam, ke qaulihi seperti perkataannya syair, wa nahnu abatu wa nahnu ubatu doimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khufifat inna, apabila ditakfifkan akan inna, artinya jadi in. Inna ditakfif jadi in. Fal aksaru, maka bermula yang paling banyak fi lisanil arabi, pada lisan Arab itu ihmaluha. Itu mengihmalkannya in takfif. Mana ihmal tidak mengamalkan, tidak membuat dia beramal. Nah, kataku maka engkau berkata in zaidun la qaimun. Sungguh bermula si Zaid itu sungguh berdiri. Ya kan? Jadi ini tetap sungguh maknanya. Cuma Zaidun tidak lagi jadi isim in. Tidak beramal. Di Zaidun jadi mubtada. Qaimun khobarnya. Cuma wajib ada lam farikah supaya nggak iltibas dengan in nafiyah. Ya. Sungguh bermula si Zaid itu sungguh berdiri. Kemudian beliau menyatakan, wa idza uhmilat, apabila diihmalkan. Gimana sih cara mengartikan ihmal, Ustaz? Itu jadi istilah. Apabila dibiarkan akan dia, maknanya tidak beramal ya. Idza uhmilat, apabila dibiarkan akan dianya intafif. Lazimatha, nisya wajib akannya intafif oleh lam. Farikatan, hal keadaan lam itu yang membedakan bainaha antaranya intafif dan antara inin nafiyah, antara in nafi. Artinya kalau intafif dan tidak beramal, berarti mesti ada lam di depan dia. Kelihatannya bisa di khabar, bisa diisi, yang penting ada lam. Ya. Apabila ditakfifkan, apabila dibiarkan, apabila tidak beramal akan dianya intakfif, wajib akannya oleh lam, hal keadaan lam yang membedakan antaranya intakfif dan antara inafi. Yakilu emaluha, dan sedikitlah oleh mengamalkan nya intakfif. Nah itu. Intakfif beramalnya sedikit. Sering tidak beramal. Ketika dia tidak beramal, wajib ada lam. Kalau dia beramal, gak wajib ada lam, ya kan? Yang wajib ada lam ketika tidak beramal. Fatakulu, maka engkau berkata, in zaidan qaimun. Ini contoh intakfif dia beramal. Sungguh-sungguh si Zaid itu berdiri. Ketika intakfif dia beramal, nggak wajib ada lam. Ketika tidak beramal baru. Kenapa ini nggak wajib ada lam? Nggak iltibas, apalagi kalau tulisan begini ya.
Kalau inna fi kan dia merafakkan Ustaz. Sedangkan inna ini menasabkan. Jadi kalau di sini malah bentuk tulisan juga zahir. Kalau nasab mesti zaidah. Wa hakal i'mala sibawaihi wal akhfasyu. Dan menghikayakan akan membuat beramalnya intafif oleh Sibawahi dan Akhfash rahimahumullahu taala. Nah, ini ada ulama besar yang mendukung tetap beramal walaupun takfif kan. Fala talzamuha hina idzin allamu, maka tidak lazim akannya intahfif yang beramal. Maka tidak lazim akannya intahfif hina idzin ketika itu dia beramal oleh lam. Kalau dia beramal nggak wajib lam. Wajib lam satu kondisi. Dia tahfif tidak beramal, wajib lam. Kenapa? Tidak lazim akannya intahfif ketika itu dia beramal dalam keadaan tahfif oleh lam, tidak lazim oleh lam, li'annaha karena sungguhnya in tahfif la taltabisu itu tidak akan tertukar ia, tidak akan iltibas ia. Nah, walhalu padahal bermula keadaan itu ini. Ya, padahal bermula keadaan itu ini bin nafiyah tidak akan tertukar ia dengan nafiyah. Maka tidak wajib akannya in nafi, in takfif. Ketika itu dia beramal oleh apa tidak wajib oleh lam. Karena in tahfif itu tidak tertukar ia dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi dia ihmal dan beramal, nggak mungkin tertukar dengan in nafi. Kenapa? Li'anna nafiyata la tansibul isma. Karena sesungguhnya in nafi itu tidak menasabkan ia akan isim dan merafakkan ia akan khabar. Nah, mesti bacaannya juga in zaidun Pak Imon kan? In zaidun. Nah, wa inna ma taltabisu bi inin nafiyati idza uhmilat wa lam yadhharil maqsudu biha. Hanya saja tertukar ianya in tahfif dengan in nafi apabila dibiarkan akan dianya in tahfif, dibiarkan tidak beramal, walam yadhharil maqsudu biha dan tidak nyatalah oleh maksud dengannya in tahfif. Gak nyata maksud ini maksudnya taukid apa? Nafi. Gak beramal, gak ada tandanya. Ketika kita baca in zaidun ka'imon itu baru ini tidak si Zaid berdiri atau sungguh si Zaid berdiri, ya kan? Ini baru tertukar. Makanya untuk membedakan in Zaidun la qaimun. Fa in dhaharal maqsudu biha, maka jika nyatalah oleh maksud dengannya in takhfif. Jika nyatalah oleh maksud dengannya in takhfif. Nah, dia untuk taukid isbat kan? Nah, nyata. Kita tahu bahwa siap kala menunjukkan nggak mungkin nafi. Maka jika zahirlah oleh maksud dengannya in takhfif. Fakat yustaghna maka sungguh dikayakan anil lam dari lam. Ini naib fa'il langsung anil lami. Maka sungguh maka kadang-kadang dikayakan. Kadang-kadang dikayakan dari lam. Ketika itu nggak perlu kepada lam. Contohnya kakaulihi tawil seperti ucapan seorang penyair. Wa nahnu ubatu dhaim min ali malikin. Bermula kami itu ubatu. Ubatu jamak dari abid. Apa namanya? Enggan. Bermula kami itu orang-orang yang enggan dari kezaliman. Ya, bermula kami itu orang-orang yang anti kezaliman, Taimi. Min ali Malik dari keluarga Malik. Kami anti kezaliman. Kalau anti kezaliman berarti kan orang mulia. Wa in malikun kanat kiramal ma'aden. Dan sungguh bermula Malik itu ada ianya Malik itu kiramal ma'aden. Itu orang-orang yang mulia sumbernya. Ma'aden, tambang, apa namanya? Berasal dari turunan baik-baik. Ini nggak mungkin di sini nafi. Tidaklah Malik. Itu ada ayahnya Malik yang mulia dari mana? Nggak mungkin tidak. Karena isbat nih. Kami ini orang-orang yang anti kezaliman dari keluarga Malik. Dan sungguh bermula Malik. Maksudnya keluarga Malik itu ada iya orang-orang yang mulia. Kiramal ma'adat. Itu kiramal ma'adat. Nah itu. Dia sumber-sumber yang mulia. Adalah ia Malik itu dari sumber-sumber yang mulia. Coba kita fasifai kepada musuh. Kiramal ma'adat. Ya. Nah itu.
tentang nahu. Nih, pagi-pagi nahu Ustaz. Maksudnya pagi, kalau nahu semangat nggak usah Rafi. Maksudnya pagi-pagi tausiah Ustaz ya. Kalau nahu lu. Itu. At-takdiru bermula takdir wa in malikun lakanan ya. Aturan dasarnya mesti ada lam karena in takfif beramal tidak beramal. In takfif tidak beramal aturan dasarnya di khobar mesti ada lam atau di depan dia ada lam. Tapi karena maklum tadi isbat nggak mungkin tertukar ini dengan in nafi, maka lamnya nggak perlu ada. Cuma ketika takdir beliau menunjukkan seolah-olah dasarnya begini. Wa in malikun lakana. Fahudzifatil lamu li'annaha la taltabisu bin nafiyati. Maka dibuang akan lam di lakana. Li'annaha karena sesungguhnya in takfif tadi itu tidak tertukar ya dengan nafiyah. Li'annal makna alal isbat. Karena makna itu di atas isbat. Wahada bermula ini kalau tidak tersamarkan nggak perlu ada lam. Bermula dianya ini itulah yang dimaksud dengan ucapannya musannef warubama ustughniya anha in bada. Kadang-kadang dikayakan darinya lam fariqah jika zahirlah oleh maksud pengucapnya ila akhiril bait hingga akhir bait. Nah, itu lah. Masya Allah. Itulah. Nanti yang bisa lanjut siapa yang mau baca? Silakan. Ustaz Fahri, mana Ustaz Fahri? Ustaz Fahri, ya semangat nih. Ustaz Fahri hari ini paling duluan nih masuk. Silakan Ustaz. Tuh, Ustaz Jumali ada? Hadir Ustaz Jumali? Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhtalafan nahwiyun fi hadhil lam. Hal hiya lamul ibtida'i udkhilat lil farqi baina in an-nafiyah wa in al-mukhaffaf min as-saqilah. Am hiya lamun ukhra ujtunibat lil farqi wa kalamu shibaweh yadullu ala annaha lamul ibtida' dakhalat lil farqi. Wa tadhuru faidatu hadzal khilafi fi mas'alati jarat baina ibni abi afiyah wa min al-akhdar wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam qad alimna in kunta la mu'minan faman ja'alaha lamul ibtida au jaba kasro'in wa man ja'alaha laman ukhra ujutlibat lil farqi fathain wajaro al khilafu fi hadhil mas'alati qablahuma baina Abil Hasan Ali bin Sulaiman al-Baghdadi al-Akhfasi as-Saghir wa baina Abi Ali al-Farisi faqala al-Faris hiya lamun ghairul ibtida'i tulibat lil farqi wa bihi qala Ibnu Abil Afiyah wa qala al-Akhfas as-Saghir innama hiya lamul ibtida' udkhilat lil farqi wa qila Ibnu al-Akhdar. Oke, Ustaz. Masya Allah nih. Ya kecilin dikit kita Ustaz. Enggak. Biar nggak ketutup. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi in takfif dia tidak beramal wajib ada lam. Cuma lam itu lam apa? Di atas beliau sudah memberi nama sebenarnya lam fariqah. Cuma lam fariqah itu apakah lam ibtidah atau lam apa?
Wakhtalafan nahwiyuna fi hadhil lami. Dan berselisihlah oleh ulama nahu pada ini lam. Hal hiya lamul ibtida. Apakah dianya lam itu lam ibtida? Udkhilat. Yang dimasukkan akan dianya lam lil farqi untuk membedakan baina inin nafi antara in nafi wa inil mukhaffafah dan antara in yang ditakfifkan dari sakilat. Apakah dia lam ibtida? Am hiya lamun ukhra? Atau dianya lam itu lam yang lain? Wujud tulibat yang didatangkan akan dia lam yang lain lil farqi untuk membedakan. Nah, wa kalamu Sibawaihi yadullu ala annaha lamul ibtidai. Dan bermula kalam Sibawaihi itu menunjukkan ia kepada bahwa sungguhnya lam itu lam ibtida. Dakhalat yang masuk ia lil farqi untuk perbedaan. Itu membedakan in nafi dan in takfif. Ya, ini kita juga nggak paham nih kenapa nih harus berselisih tentang nama lam Ustaz. Tapi biasanya ada maksudnya. Nah, itu tadi Alkitab dalam kitab Sibawaihi. Jadi menurut Sibawaihi lam ibtida didatangkan untuk membedakan. Wa tadhharu faidatu hadzal khilafi fi mas'alatin. Dan zahirlah oleh faedah ini khilaf. Apa sih faedah khilaf? Ya ada yang bilang lam ibtida, ada yang bukan lam ibtida kan gitu. Ya. Zahirlah apa manfaat khilafnya itu? Wa tadhharu dan nyatalah oleh faedah ini khilaf fi mas'alatin pada satu masalah jarat yang terjadi ianya masalah baina Abi ibnil Aliyah baina bani Abil Afiyah di antara ibni Abil Afiyah wa ibnil Ahdar antara ibnil Ahdar wah ya dianya masalah itu qauluhu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi qad alimna in kunta la mu'mina. Nah ini kita baca in kunta apa ang kunta kan nah, ini faman ja'alaha maka bermula orang-orang yang menjadikan ia akannya lam. Lam di lam mu'minan. Akan lam ibtida. Oh jaba kasrain. Nisya mewajibkan ia akan kasrain. Nah di sini fungsinya. Kalau lam mu'minan lam ini. Lam ibtida. Berarti kita harus bacain. Maknanya alimna nggak menasabkan langsung. Bukan nggak boleh lam mu'minan jadi maf'ul alimna. Jadi alimah dia dalam pembahasan dhanna di sono alima menasabkan dua maf'ul. Tapi kalau di depan dia atau di salah satu maf'ul dia lah ada lam ibtida, alimna batal amalnya. Batal amalnya secara lafaz namanya ta'liq. Jadi ta'liq itu batal amal secara lafaz, tapi secara mahal in kunta la mu'minan tetap jadi mahal dua maf'ul alimna. Itu mana ta'liq. Ta'liq ibtalul a'mal fil lafzi kan. Membatalkan amal pada lafaz, pada makna tetap. Sungguh kami yakin. Sungguh adalah engkau itu seorang yang beriman. Jadi in kunta la mu'minan karena ada lam di sini kita baca inna dan jumlahnya pada mahal sadda masaddal maf'ul ini bertempat pada tempat dua maf'ul alimna itu. Cuma kalau kita baca an berarti langsung dia menasabkan. Nah, itu bedanya. Maka bermula orang yang menjadikan ia akan nyalam. Akan lam ibtida ini yang mewajibkan ia akan kasrahin. In kunta la mu'min. Wa man ja'alaha. Ya. Hmm. Dan bermula orang-orang yang menjadikan ia akan nyalam laman ukhra. Akan lam yang lain. Bukan lam ibtida. Kalau lam yang lain tidak mengganggu amal alimah. Dan orang-orang yang menjadikan ia akan nyalam akan lam yang lain. Wujud tulibat yang didatangkan akan dia nyalam yang lain untuk membedakan. Fatahan yang memfatahkan ia akan an. Baca qad alimna ang kunta la mu'mina. Ya. Jadi berarti alimah langsung menasabkan. Qad alimna kaunaka mu'minan kan misalnya. Langsung jadi dua maf'ul. Nah.
Wajaral khilafu fi hadhil mas'alati qablahuma. Dan terjadilah oleh khilaf pada ini masalah sebelum keduanya. Sebelum keduanya, Ibni Abil Afiyah dan Ibni Al-Ahdar. Sebelumnya ada juga dua ulama lain yang berselisih. Terjadilah oleh khilaf pada ini masalah sebelum keduanya dua ulama di atas. Antara Abi Hasan Ali bin Sulaiman Al-Baghdadi Al-Ahfash As-Saghir dan antara Abi Ali Al-Farisi. Faqala Al-Farisiyu berkata oleh Farisi, ya lamun ghairu lamil ibtida. Dianya lam itu lam bukan lam ibtida. Wujud libat yang didatangkan akan dia untuk membedakan. Nah, wabihi qala Ibnu Abil Afiyah dan dengannya pendapat Al-Farisi juga berkatalah oleh Ibnu Abil Afiyah. Qala Al-Afashu berkata oleh Afash, Fasyair, hanya saja dianya lam itu lam ibtida udkhilat yang dimasukkan akan dia untuk membedakan. Wabihi dengannya pendapat Afash, qala Ibnu Al-Ahdar berkata oleh Ibnu Al-Ahdar. Masyaallah. Perhatilah ini. Nah, itu. Kan kita nggak memperdebatkan khilaf. Kita kalau boleh baca dua-dua, kita baca dua-dua. Kan alim nak, in kunta boleh, ang kunta boleh. Kalau kita mau aman, kan? Kita ambil dua-dua mazhab. Mau lama beda lagi. Itu tentunya di balik itu banyak masalah lagi, Ustaz. Nah, artinya semua mempertahankan pendapatnya, kan? Berarti ada alasan yang kuat. Nah, itu. Nah, itu, Ustaz. Boleh. Ya, Misalkan yang tadi in zaidan imun itu, misalkan tidak ada tanda khat yang seperti ada alif yang in zaidan itu, tetap kita tahu dia bawa in yang ditakhfif itu ya. Misalkan tidak ada tanda seperti itu kan. in Zaidan. Misalkan ada contoh lain yang tapi tidak ada tanda bahwa dia itu di nasab atau tidak dinasab gitu. Ya, contohnya in Musa lah misalkan. Biar nggak ada tulisannya, Ustaz. In Ya. Musa kaiman, kan? Ya. Nah, in takfir. Nah, tidak beramal. Wajib ada lam itu saya. In Ya. takfif tidak beramal wajib ada lam. Ya. In takfif tetap beramal. Tetap beramal nggak perlu ada lam. Kan gitu? Ya. Nah, kita kesimpulan dulu. In takfif tidak beramal wajib ada lam. Kecuali jika nyata. Kalau nyata berarti maksudnya zahir. Tetap isbat bukan nafi. Nggak wajib juga ada lam. Nah, Ya. sekarang in takfif beramal. Nggak wajib adalah. Ketika dia beramal nggak mungkin tertukar. Itu alasan di atas. Orang Arab nggak. Kalau bilang in Musa kaimon, itu pasti paham. Musa berdiri, enggak tidak. Nah, itu kenapa ya? Gitu. Ya, kita lihat dulu syarat-syarat in di atas, Ustaz. Apakah disyaratkan isimnya nakirah atau makrifah? Saya lupa lagi, Ustaz, yang udah kita kaji. Di pembahasan ma'in lalata, kan? Nah, di ma'in hijat itu. Syarat beramalnya. Terus, muskil juga ini. In zaidun maka imun. Ini contoh wajib, Ustaz. In tafif tidak beramal wajib adalah. Kita balik. In tafif beramal nggak wajib adalah. Kan gitu. Ya. In zaidan kaimun. Ya udah gitu, Ustaz. Berarti kalau tapi masalah ini in Musa kaimun gitu kan. Ini kan pertanyaan, in Musa kaimun itu beramal apa enggak? Ketika dia beramal juga, Arabnya enggak zahir.
I'rabnya nggak zahir, tapi maksudnya zahir nggak? Nah, jadi maksud itu nggak harus di kode i'rabnya. Orang yang mengucapkan itu dia dalam masalah isbat atau tidak? Karena in maknanya isbat ya, inna. Kenapa nggak wajib Ustaz? Benar Ustaz. Menghikayahkan akan amal oleh sebawahi dan afas. Maka tidak wajib akannya intafif yang beramal oleh lam. Ketika dia beramal nggak wajib lam. Nggak mungkin dia tertukar. Ya. Nggak mungkin tertukar. Di segi apa nggak mungkin tertukar? In Musa kaimun. In Musa kaimun. Itu kalau kita lihat di sini nggak wajib ada lam di khabarnya. Kalau dia beramal. Kalau tidak beramal wajib. Coba Ustaz balik pertanyaan. Atau anunya Ustaz, eh dibalik antara Zaidan sama Koimunya. Hmm. Maksudnya tertukar itu posisinya itu apa ya? Inna ko iman Hmm. la, la zaitun. Nah, kaiman la zaidun. Heeh. Itu boleh aja, boleh begitu. In kaimun la zaidun misalnya. Nggak boleh in kaiman, Oh, in kaiman, in kaiman zaidun. Nggak boleh in kaiman zaidun. Sesungguhnya berdiri itu si Zaid kan? iya. Enggak, dia kan tugasnya kalau beramal ya. Kalau beramal nasab isim rafa khabar. Kita dahulukan isim nggak boleh kan kemarin? Kecuali dahulukan khabar nggak boleh. Kecuali khabarnya jar majrur. Nah, kita lupa lagi syaratnya. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh in kaiman zaidun nggak boleh. Oh, in kaimun zaidan. In kaimun zaidan nggak boleh. In kaimun zaidan tidak boleh. Tidak beramal. Maksudnya dia in syaratnya. Inna maksudnya. Inna syarat amalnya dia tertib kemarin. Huruf isim khabar. Baru boleh dahulu khabar. Kalau khabarnya jar majrur. Ya kan? Inna fit dari zaidan. Kemarin kan begitu baru boleh. Kalau in fit dari inna zaidan kaimun. Kita balik. Inna kaimun zaidan. Nggak boleh. Makanya contoh di sini. Karena khabarnya nggak ada yang jar majrur. Selalu dahulu isim. Ya, Ustaz. Ustaz, Hmm. kalau yang makna nafi itu kalau seperti in zaidan qaimun. Kalau diartikan nafi gimana? Enggak bisa. Ya, boleh kita artikan nafi, tapi nggak boleh baca zaidan. Karena in nafi dia nggak menasabkan. In In zaidun. zaidun. In zaidun kaimo itu boleh. Tidaklah si Zaid itu orang yang berdiri. Itu boleh ya. Berarti ketika kita baca in zaidun kaimon, dia maksud kita tidak, nggak perlu ada lam. In nafi nggak wajib lam di khabarnya. Tapi kalau kita baca in zaidun kaimon maksudnya inna, tapi jadi in dan tidak beramal, baru wajib lam untuk membedakan. Nah, itu kayaknya. Itu Iya, betul. biar tuh. Iya. Isbat dia ke Gre ya? Iya. Hmm. Ketika kita bacain, maksud kita isbat. Itu nggak perlu ada lam. Eh, itu wajib ada lam. Jadi itu katakan. Inna kita bacain dan dia tidak beramal. In Zaidun kaimun. Itu nggak boleh. Ketika itulah tertukar. Ini inna fi apa inna? Kalau kita baca in Zaidun mestilah kaimun, kan? Nah, itu baru ketahuan. Kayaknya begitu, Ustaz.
Cuma masih muskil kalau nggak zahir i'rabnya Ustaz. Nggak In ada Musa tandanya. qaimun. In Musa qaimun. Nah, itu apa ini? Karena di khobarnya nggak ada lam, karena di khobarnya nggak ada lam, berarti dia in nafi, ya kan? Bisa in nafi. In zaidun qaimun. In nafi. Atau in yang beramal. Tapi masih tertukar kalau begitu. Coba Ustaz, ini benar nih. Boleh. Apa kalau dia in Musa imun, ini simpel saya. Ya, Jadi dia bisa saja dipahami dua pemahaman kita bahwa in ditakhfif atau in nafi. nafiyah karena Hmm, tidak ada tanda. Tergantung nanti siakul kalamnya kalau korinah yang setelah ini atau sebelumnya gitu. hmm. Kalau saya ya, Iya, iya. jadi tidak bisa dibedakan dia antara in yang ditakhfif atau in yang nafiyah. Karena ada lafadznya di sini kan. Antara in takfif yang beramal ya dan Iya, in nafi. iya. Kalau in takfif tidak beramal itu harus jelas wajib ada lam. Iya. Coba nanti kita lihat lagi Ustaz. Ini yang kurang di sini. Jadi Ya, tadi bingung saya di sini. iya, 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 iya. Karena nafi tidak menasabkan iya kan isim oke. Dan tidak merafakkan iya kan khobar. Iya memang ini tidak merafakkan. Coba masalahnya nggak ada kode, nggak kelihatan kan. Hanya saja tertukar ianya intafif dengan innafi apabila diihmalkan akan ianya intafif dan tidak zahir oleh maksud. Kalau zahir maksud nggak apa-apa. Maka jika zahir oleh maksud dengannya intafif, kadang-kadang dikayakan akan dia dari lam. Wa nahnu ubatu dhaimi min ali malik wa in malikun. Wa in malikun. Di sini berarti kita paham ini intafif apa in nafi. Ini kita paham bukan dari segi lafaz sesudahnya, dari segi siyak kalam, ya kan? Dari segi siyak kalam. Kami anti kezaliman. Jadi berarti kami orang baik kan gitu. Nggak mungkin kami anti kezaliman, kami orang jahat misalkan nggak mungkin. Nah, jadi di sini in tarfif tidak beramal. Aturannya wajib ada lam di khobar, tapi di sini nggak ada lam karena mafhum. Misalkan ini in nafi, nggak mungkin. Siaknya nggak mendukung. Oh, di sini in tapi beramal. Nggak mungkin juga beramal karena malikun bukan malikan. Nah, itu Ustaz. Nah, itu sementara gitu Ustaz. Nah, kita lanjutkan satu bait lagi. Oke. Nah, itu Ustaz. Siapa lagi yang mau baca nih? Ustaz Faisal juga ada. Ustaz Rauhan mau baca silakan. Maaf Ustadz, masih ngerayu anak untuk sekolah. Ya, Ustaz. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fi'lu illam yakun nasikhan. Dan bermula fi'il jika tidak adanya fi'il itu yang menasahkan. Falatul fihi, maka tidak falatul fihi ghaliban bi indhi musila. Maka tidak engkau dapati akannya fi'il pada kebiasaan dengan in ini, bi indhi dengan in yang ini, hal keadaan fi'il itu yang bersambung. Nah, dan bermula fi'il jika tidak adanya fi'il itu yang menasahkan. Jika fi'il yang menjadi khabar intafif bukan fi'il nasih, bukan kana dan teman-temannya. Dan bermula fi'il jika tidak ada ianya fi'il itu nasih, bukan fi'il amil nasih. Fi'il nasih ada kana, ada dhanna dan seterusnya.
maka tidak falatul fihi, maka tidak engkau dapati akannya fi'il pada kebiasaan dengan ini di, dengan in yang ini, ya, bi in di dengan in yang ini akan yang bersambung. Ini baru jelas begini Ustaz, baca syarah dulu. Idza khuffifat inna, apabila ditakfifkan akan inna takfif. Apakah dia beramal atau tidak? Kita lihat. Apabila ditakfifkan akan in, fala yaliha, maka tidak mengiringi akannya in dari fiil-fiil illal af'alun nasikhatu, kecuali oleh fiil-fiil yang menasah bagi ibtidah. Nah, oh ini. Dan apabila ditakfifkan akan in ditakfif. Ini masih kembali ke belakang Ustaz. Apabila in ditakfif, eh, yang sering nggak beramal, kan gitu? Kadang-kadang beramal, artinya beramalnya sedikit. Ini terlepas apakah dia beramal atau tidak. Apabila ditakfifkan akan in, baik dia beramal atau tidak, maka tidak mengiringi akannya in takfif dari fiil-fiil kecuali oleh fiil yang menasih bagi ibtidah. Inna kemudian kita bacain takfif. Itu sesudah dia sering banget fiil nasih. Fiil nasih itu kana, dhanna, dan seterusnya. Nahu contoh. Contoh. Bermula demikian itu seperti ini contoh fiil nasih. Nahu kana wa akhawatuha. Nahu kana wa akhawatiha. Seperti kana dan teman-temannya. Wa dhanna wa akhawatiha. Dhanna dan teman-temannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa in kanat, nah ini in bukan tidak berarti. Sungguh ada iya. Iya salat ya. Atau iya apapun. Dan sungguh ada iya itu besar atau berat. Illa kecuali baru tidak berat. Alalladzi hadallah kepada orang-orang yang memberi hidayah oleh Allah. Nah, ini asalnya inna sesudahnya fi'il nasih. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman wa iyyakadu. Nah, ini berarti in takhfif juga asalnya inna. Wa iyyakadu ladzi. Sungguh adalah orang-orang yang kafir mereka itu la yudliqunaka. Sungguh menggelincirkan oleh mereka akan engkau dengan mata-mata mereka. Apa arti yudliku Ustaz? Menggelincirkan bukan? Zalaqa. Masa menggelincirkan dengan mata? Zalaqa, coba lihat. Tersandung, Apa? tersandung, Iya, meluncur, merosot, iya. licin, licik, lembek, zaliko. Ya, tergelincir berarti. Cuma ada makna tergelincir. Cuma makna yang lain kalau bi'a besar apa yang cocok? Apa melihat dengan ekor mata? Ini kita jangan lihat makna dulu. Sungguh, tapi nggak enak kalau nggak ada makna. Sungguh adalah orang-orang yang kafir mereka itu la yudlikunaka. Sungguh menggelincirkan oleh mereka akan engkau dengan pandangan mereka. Nah, dah begitu dulu ya. Yang penting di sini in. In kalau tafsir dari inna sesudah dia mesti yang seringnya fi'il nawaseh. Ya kadu ini salah satu fi'il naseh. Kada ausyaka karoba kan? Kada asa ausyaka karaba sudah dibahas di belakang fi'il nasih. Masuk ke mubtada khabar. Faqala Allah Ta'ala berkatalah oleh Allah Ta'ala wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Dan sungguh, nah ini sungguh nih. Ini kita keder kita Ustaz. Kalau kita nggak ngaji bab ini kayaknya jika terus ini artinya. Wa in wajadna kan. Udah kita baca jika nggak ada jawabnya. Jika kita dapati, padahal sungguh kami dapati akan kebanyakan mereka akan orang yang fasik. Jadi ini asalnya inna. Makanya di depannya yang sering fi'il naseh wajada ini salah satu dari teman alimah. Wajadatu alim tu kan. Kanan tu. Menasabkan dua maf'ul. Kostum. Cuma di sini ta'li karena di maf'ul kedua ada lam ibtidah. Jadi pada mahal. Ya. Sungguh kami dapati akan kebanyakan mereka
Sungguh orang yang fasik. Wa yaqillu ayyaliyaha ghairun nasih. Sedikitlah bahwa mengiringi akannya intafif oleh yang bukan nasih. Jarang sesudah dia bukan fi'il nasih. Wa ilahi asyara biqaulihi ghaliban, dan kepadanya sedikit mengiringi intafif oleh bukan nasih, dan kepadanya asyara biqaulihi, mengisyarah ianya musannif dengan ucapannya musannif ghaliban. Nah ini. Dan bermula fi'il, jika tidak ada ianya fi'il itu nasih, maka tidak engkau dapati akannya fi'il pada kebiasaan akan yang bersambung dengan in yang ini. Ya, in yang ini intafif. Wa minhu qaulu ba'dil Arabi, sebahagian darinya sesudah intafif bukan fi'il nasih. Itu qaulu ba'dil Arabi, ucapan sebagian orang Arab. In yazinuka la nafsuka wa iyashinuka lahiyah. Nah, ini susah. Sungguh. Nah, ini intafif dari inna. Sungguh yazinuka. Nah, yazinu. Sesudah intafih mestinya fi'il nawasih. Ini yazinu, zana yazinu. Bukan fi'il nasih ini. Sungguh menghiasi akan engkau la nafsuka oleh dirimu. In takhfif wajib ada lam kan ini. Nah, ini lam nih. Cuma yang dibahas di sini sesudah intafih mestinya yang sering fi'il nawasih. Cuma yazinu bukan. Sungguh menghiasi akan engkau la nafsuka oleh dirimu. Jadi yazinu fi'il mudhari', kaf maf'ulnya, lam farikah, nafsu fa'il yazinu. Dan sungguh menghiasi akan engkau oleh dirimu. Wa iyyashinuka, dan sungguh mencacati akan engkau lahia oleh dianya dirimu juga. Yashinu fi'il mudhari', kaf maf'ul bih, lam farikah, hiya dhamir nih. Kembali ke nafsu. Ha ini untuk saktah. Hiyah. 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 Kalau kita wakaf, hiyah. Sungguh menghiasi akan engkau oleh dirimu, dan sungguh mencacati akan engkau oleh dirimu juga. Nah, artinya kalau dirimu baik, menghiasi dirimu. Kalau dirimu jahat, ya membuat dirimu cacat. Nah, kurang gitu kan. Nah itu. Qauluhum, dan sebahagian darinya contoh itu ucapan mereka. In kanna'ta katibaka la sautan. Sungguh kanna'ta, yang kanna'ta itu engkau beri topeng ya. Kanna'ta apa? Engkau tutup mukanya. Mukanna itu topeng, Ustaz. Gimana cara mengartikan? Sungguh engkau tutupi akan penulismu akan cambuk. Wah, ini kayaknya mukanya dicambuk, Ustaz. Sautan yang cambuk kan? Sungguh engkau tutupi akan penulismu akan cambuk. Artinya begini, ini inna ditakfif, tidak beramal. Kalau tidak beramal, mesti ada lam dia. Terserah lam di mana. Di sini lamnya di maf'ul kedua. La sauta. Kanna'ta fi'il fa'il, katiba maf'ul pertama, kaf mudhaf ilaih, lam farikah, sautan maf'ul kedua. Yang jadi syahid di sini sesudah intafif mestinya yang sering fi'il nasih, tapi di sini bukan. Justru kanna. Nah, gitu. Gak apa-apa. Wa ajadal akhfasu in qama la'ana, dan membolehkan oleh akhfas akan sungguh berdirilah oleh kami. In qama la'ana, ini in asalnya inna takfif, tidak beramal di sini. Dan sesudahnya aturannya fi'il nasih malah bukan jadi koma, enggak apa-apa. Lam fariqah, nah fa'il koma nih. In qama la'ana, sungguh telah berdirilah oleh saya. Karena ada lam di sini, ini nggak mungkin in nafi. Nggak mungkin in nafi. Beramal juga tidak, karena nggak ada sim dan khobarnya. Berarti in tafif tidak beramal pakai lam. Nah, cuma yang jarang di sini sesudah dia bukan fi'il nasih. Nah, Waminhu qaulu syair, sebagian darinya contoh itu ucapan syair. Bagian dari contoh-contoh sesudah intafi bukan fi'il nasih. Syallat yaminuka, lumpuhlah tanganmu. In
qatalta la musliman. Sungguh engkau telah membunuh akan seorang muslim. Nah, ini Ustaz, bukan tidak ini. Bukan tidak ini. Syalat yaminuk. Lumpuhlah tanganmu. In qatalta la musliman. Sungguh engkau telah membunuh akan seorang muslim. Halat alaika uqubatul mu'tamadi. Akan bertempat kepadamu oleh hukuman yang disengaja. Ya. Nah itu Ustaz. In takfir, tidak beramal, mesti ada lam. Kemudian sesudah dia bukan fi'il nasih, yaitu qatal. Ini penting banget Ustaz sebenarnya. Ini hampir-hampir kita artikan tidak. Lumpuhlah tanganmu. Bukan tidak ini. Pasti jika kita pikirkan. Lumpuhlah tanganmu jika engkau bunuh akan seorang muslim. Kan kayak hampir-hampir masuk ini. In syartiyah. Nah, lumpuhlah tanganmu jika engkau membunuh akan si muslim. Cuma karena ada lam di sini langsung kita paham. Oh, intafe. Makanya ada lam farika. Nah, dari sinilah kita paham. Berarti di sini bukan in nafi, bukan in syartiyah. Tapi ada dua. Antara in takhfif apa in nafi. Kalau ini in nafi nggak masuk. Siaknya nggak mendukung. Lumpuhlah tanganmu, tidak engkau bunuh akan si muslim. Nggak masuk. Kan? Pasti in takhfif. Lumpuhlah tanganmu. Karena sungguh telah engkau bunuh akan seorang muslim. Halat alaika. Bertempat kepadamu atau menimpamu oleh uqubatul mu'ammadi. Muta'ammidi. Oleh hukuman orang yang sengaja. Kamu sengaja harus dihukum. Masya Allah, ini titik dulu Ustaz. Dengan panjang-panjang ini. Itu Ustaz. Kalau ada lam itu Ustaz, berarti bukan in syartiyah ya. Bukan insert ya. Kita sering ngurang di Quran, wa in kanat lakabiratan ya. Lakabi ada lam itu lam taukid. Berarti sungguh. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal khashiin misalkan. Sungguh ada ianya salat itu berat kecuali kepada orang khusyuk masuk. Jadi inna misalnya. Nah, itu Ustaz. Ada lam ibtida atau lam farikah tadi. Nah, itu. Ini lama-lama ketemu semua Ustaz pelan-pelan. Masih tidak perlu diartiin lamnya itu guru ya. Cuman menandakan bahwa in itu in yang ditahfif sungguh gitu aja guru ya. Iya, tapi kita begini Ustaz. Sebenarnya masalah in tahfif atau tidak itu maknanya nggak hilang. Karena semua huruf ziyadah itu pasti taukid. Pasti taukid. Nah, kan? Huruf apapun. Apalagi inna memang asalnya untuk taukid. Sekarang di tahfif tidak beramal, tetap faedahnya taukid. Di segi faedah dia nggak hilang. Huruf jar ziyadah aja taukid Ustaz. Kafa billahi syahida kan? Di fa'il kafa ada ba, tetap taukid itu. Pasti ada faedah setiap tambahan huruf. Nggak ada tambahan yang sia-sia. Nah, cuma ya terserah kita menyebutnya huruf taukid boleh, tapi faedahnya tetap ada. Tazidul huruf, tazidul makna guru ya. Itu. Kalau 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 Syekh satu lagi lupa. Samarani, beliau menambahkan bukan bukan hanya ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Taghayyurul mabni, taghayyurul mabani tadullu ala taghayyurul ma'ani. Beliau gitu, beda bentuk lafaz, beda maknanya. Masdar misalkan kan, ada mufa'alah, ada fi'al. Pasti ada maknanya yang berbeda sedikit. Beliau gitu. Atau istilah beliau gini, berbeda susunan, berbeda makna. Zaidon fil masjid. Ama fil masjid Zaidon kan? Pasti ada beda. Nah, itu maksudnya. Beda susunan. Beda susunan aja beda makna, apalagi beda wazan.
banyak huruf. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Alhamdulillah. Nah, itu Ustaz. Hari ini saya tidak bagi ke grup itu, ke grup WhatsApp.